Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Selasa ya, tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 5 Januari 2022. Jadi ini bagian kedua. Untuk bagian pertama linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk analisa saham harian biasanya saya bahas totalnya 16 saham. Ada dua bagian. Bagian pertama ada 8 saham, bagian kedua 8 saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang bagian kedua. Yang pertama adalah untuk BMRI, Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri sudah saya bahas sebelumnya ya. Selama di atas 6850 sebenarnya untuk BMRI ini masih cukup bagus. Memang dia itu sideways-nya lama ya dan cukup lebar ya. Jadi cukup bersabar dulu. Selama di atas 6850 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 7325 ya. Dengan targetnya 7500. Jadi untuk yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7100, maksimum di 6850 stop lossnya ya. Selama di atas 6850 menurut saya masih cukup bagus ya untuk BMRI. Yang mau buy sekarang boleh saja tapi bertahap ya. Nanti naik lagi ke atas 7225 tambah lagi, naik ke atas 7325 tambah lagi ya. Dengan target price-nya sekitar 7450 dan 7500. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 7500, kita jangan berpendapat oh ini sebelumnya resisten, oh berarti kalau sudah breakout ke atas kemudian dia bakalan turun lagi. Belum tentu ya. Kalau dia sudah breakout ke atas 7500, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 8000 ya. Jadi 8000 itu didapat dari mana? Kalau kita zoom out ya, mundur ke belakang, itu didapat dari masa kejayaannya sekitar 2020 lalu ya, sebelum pandemi. Dia berhasil menyentuh sekitar 8000 bahkan 8050 ya tertingginya. Jadi untuk BMRI ini peluangnya masih ada untuk naik ke 8000 ya. Selama tidak ada masalah yang menakutkan ya. Misalnya fundamentalnya turun atau karena ada sesuatu sehingga dia menyebabkan keuntungannya berkurang atau gimana ya. Selama dia masih bagus, beritanya masih bagus, menurut saya masih ada peluang ke 8000 ya untuk BMRI ya, Bank Mandiri ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk bank BANK sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Memang ini masih cenderung istilahnya sideways di jalur downtrendnya ya, karena ini kita lihat sebelumnya dia testing resistennya sekitar testing supportnya ya sekitar 2280 ya saya gambarkan ya. Jadi sempat turun di bawah 2280 dan 2 hari ini di awal tahun dia mulai naik reboundnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2420 dan 2280. Untuk bank ini ya, kalau mau buy sebenarnya sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 2520 ya lebih baik ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 2420 dan 2280. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2520 ya, silakan tambah lagi atau average up naik ke atas 2650, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 2910. Itu kurang lebih untuk bank ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 2650 ya. Menurut saya sih kalau mau buy sekarang ya boleh lah ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk IYLS. Memang ini pernah saya bahas juga ya. Memang saya sudah sebutkan ini resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena volumenya seringkali hilang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, naik 1, 2, 3, volumenya tinggi, kemudian besoknya masih naik ya di sini ya, volumenya turun. Kemudian besoknya lagi volumenya hilang ya, drastis ya. Jadi kalau trading di saham ini terus aja resikonya tinggi karena seringkali volumenya hilang. Kalau yang berani nanggung resiko silakan ya, pasang stop lossnya di 336 dan 294. Yang sudah punya juga sama ya, selama di atas 294 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 400. Nah menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 400, menurut saya sih target 500 ini tidaklah sulit untuk dicapai ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 400 barusan kita tambah lagi ya, kurang lebih seperti itu untuk IYLS. Berikutnya BBKP. Jadi setelah menyelesaikan proses right issue ya tahun lalu ya, akhir tahun lalu ya. Jadi BBKP ini dia turun di bawahnya 300 bahkan di bawahnya 290 ya sebelumnya. Hari ini dia rebound ya. Apakah dia bakalan naik lagi? Nah, saya sudah sebutkan sebelumnya sebenarnya untuk BBKP dia kalau selama berada di bawahnya 310 sebenarnya dia masih resiko ya. Arahnya masih ke bawah. Jadi kalau mau buy minimal lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 310 ya, dengan target price-nya di 330 dan 360 ya, itu untuk BBKP. Jadi selama berada di atas di bawah 310
selama di bawahnya itu ya menurut saya sih lebih baik jangan beli dulu. Walaupun 2 hari ini rebound naiknya lumayan ya. Tapi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 268, dan kalau agak atasan sedikit ya itu pasang aja trailing stopnya di angka sekitar 200. Bentar ya, saya gambarkan di sini ya. Sekitar ini ya, 278 itu trailing stopnya ya. Jadi pasang aja di 278 dan maksimum di 268. Itu bagi yang udah punya. Kalau mau buy sekarang terus terang aja masih resiko. Ini tunggu naik ke atas 310 lah lebih baik ya. Atau mau buy ya bertahap aja ya. Asalkan pasang stop lossnya di 278 dan 268, naik ke atas 296 tambah lagi ya, average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 310, barusan kita tambah lagi. Memang sebelumnya di sini dia gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kalau ini breakout lagi dia bakalan turun lagi, belum tentu ya. Bisa aja dia masih breakout lagi naik ke atas 330 atau bahkan naik lagi ke atas 386 ke atas ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk bantuan average up atau tambah lagi atau buy up ya istilahnya ya. Kalau dia gagal ya pasang aja trailing stop atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Tapi berikutnya untuk Pegas. Pegas ini terus terang aja sideways-nya trennya sebelumnya dia mulai patah ya dekat menjelang akhir tahun, dan juga di awal tahun ini dia berusaha untuk bangkit kembali. Memang sudah saya sebutkan area buy on weakness di area 1405 ya. Jadi yang sudah buy on weakness ya kan sudah berhasil naik ke atas 1405 ya, stop lossnya memang agak jauh ya 1345. Jadi selama di atas 1345 masih ada harapan lah seperti itu ya kalau sudah buy ya. Jangan lupa yang sudah punya ya pasang stop lossnya di 1345. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1430 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya bantu untuk acuan untuk average up ya. Jadi kita jangan terlalu agresif karena terus terang aja ini arahnya masih cenderung lesu ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi dia sideways-nya sudah patah ya karena sudah sebelumnya turun di bawah 1405. Memang awal tahun ini dia berusaha untuk naik ya. Mudah-mudahan aja berhasil. Belinya bertahap aja. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kalau dia turun lagi, apalagi kalau sudah breakout ke bawah ya. Jadi breakout itu sebenarnya pengertiannya bisa ke atas bisa ke bawah. Mungkin mau membedakan ya pakai istilah breakdown aja ya. Jadi breakdown dari supportnya garisnya ini ya 1360 ke bawah, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai sekitar area 1200-an ya atau 1245 di sini ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, memang masih risiko, kurang lebih cukup lah ya untuk Pegas ya. Oke, berikutnya untuk BNPA. BNPA masih cenderung koreksi ya. Memang area buy on weakness saya sebutkan di 2950. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh saja, asalkan kalau dia selama bertahan di atas 2950 masih cukup bagus ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 2950, menurut saya lebih baik jual dulu karena ada kecenderungan dia kan testing area supportnya di bawahnya ini ya, sekitar 2170 ya. Memang ini arahnya sudah mengarah ke bawah ya. Memang dalam 4 hari ini dia berusaha untuk bangkit kembali. Kalau mau buy menurut saya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, ini di sini angkanya 3450 ya, naik ke atas 3450 tambah lagi ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap kelipatan 50 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BNP ya. Oke, berikutnya untuk Java. Jadi Java ini sudah saya bahas juga ya di akhir tahun lalu ya. Indonesia Samarian, saya terus terang aja masih keep ya, masih hold ya. Jadi saya sebutkan Java sebelumnya saya ada tambah, jadi average saya di average 1694 ya untuk Java ya. Jadi sudah untungnya sudah 3%-an ya. Jadi dia kalau naik lagi ke atas 1770 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya di 1830 dan 1935. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1720 dan maksimum 1670. Jadi selama di atas 1670 sebenarnya untuk Java ini masih ada harapan untuk rebound kembali ya. Seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang silakan, nanti naik lagi ke atas 1710 tambah lagi, naik ke atas 1830 tambah lagi ya. Jadi kita sistemnya buy up atau average up ya. Tapi kalau turun gagal ya, kita jangan di hold atau jangan di average down ya. Saya nggak menyarankan ya. Kalau turun ya lebih baik jual dulu ya. Nanti kalau sudah berhasil rebound lagi ya kita buyback ya, kurang lebih seperti itu. Oke, satu lagi untuk BCIP.
Jadi PCIP ini menarik karena dia volumenya lumayan tinggi ya, hari ini lumayan tinggi naiknya, tapi bentuk candlenya sejauh ini inverted hammer ya, jadi testing lagi area 90 ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih untuk buy on weakness saya sudah sarankan sebelumnya tunggu aja naik ke atas 108 ya, gitu ya. Kalau dia naik ke atas 108 kemungkinan besar bisa mencapai target 124 dan bahkan 148 ya. Kalau sekarang ini cenderung memang resiko ya, walaupun ini cenderung tertahan di area sekitar supportnya sekitar area 90 ya. Sempat breakdown tapi dia berhasil naik lagi kan, nggak lama lagi ya. Mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya, asalkan pasang stop lossnya di ini low-nya di 84 ya, 84 dan 79. Kalau turun di bias 79, saran saya sih jual dulu semuanya karena dia bisa balik lagi ke area 60 di sini ya. Bahkan bisa turun lagi kembali ke 50-an ya PCIP ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Di trading itu mudah kalau sudah ada bantuan acuan garis-garisnya kapan kita pasang trailing stop atau di mana ya, di mana kita pasang stop lossnya. Kemudian kapan kalau kita mau average up atau buy up ya, ini sudah saya gambarkan semuanya. Jadi tinggal pasang automatic order, setup aja, nggak perlu dilihatin setiap hari ya. Nanti makin stres, kesehatannya terganggu nanti seperti itu ya. Jadi trading itu harusnya mudah. Jadi jangan sampai kita trading di saham mau profit tapi sampai stres gitu ya. Tiap hari dilihatin atau tiap menit atau tiap jam gitu ya. Nanti kerjaan utamanya malah nggak konsentrasi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini bagian kedua. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada video berikutnya, jadi nggak sampai ketinggalan ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Itu yang paling penting. Amin. Terima kasih banyak.